Abdullah bin Jahsy, golongan yang terdahulu. Menelusuri kisah hidup sahabat Nabi bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi untuk meneladani sifat-sifat baik para sahabat seperti berbuat baik dan berakhlak mulia, serta membangun kedekatan emosional spiritual antara kita dan nilai-nilai Islam. Abdullah bin Jahsy tergolong as-sabiquna al-awwalun, artinya sahabat yang pertama masuk Islam. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah, Umaymah binti Abdul Muthalib. Ia juga ipar Rasulullah, karena istri beliau, Zainab binti Jahat, adalah adik Abdullah bin Jahsy. Ketika Rasulullah mengizinkan sahabat hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy termasuk orang kedua yang ikut. Hijrah bukanlah hal baru bagi Abdullah. Sebelumnya, ia pernah berhijrah ke Habsyah, tetapi tanpa mengajak keluarga. Pada hijrah kali ini, Abdullah mengajak istri dan anak kanannya serta keluarganya yang terdekat. Setelah kaum muslimin hijrah, kota Mekah menjadi sepi. Tiba-tiba datang pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahl. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengambil harta kekayaan kaum muslimin, termasuk kekayaan Abdullah bin Jahsy. Mendengar berita sedih itu, Abdullah bin Jahsy mengadu kepada Rasulullah pun menjawab, Allah akan menggantinya dengan rumah yang paling baik di surga. Abdullah pun melupakan peristiwa itu. Ia merasa tentram dan nyaman tinggal bersama saudara seiman, walaupun ia harus bekerja keras untuk bertahan hidup bersama keluarga besarnya. Sekarang, mari kita simak bagaimana Abdullah bin Jahsy berkiprah dalam ekspedisi yang diperintahkan Rasulullah. Rasulullah membentuk laskar Islam dan memilih 8 orang yang dianggap mampu untuk berperang. Salah satunya adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah bahkan terpilih sebagai pemimpin. Sebab itu, ia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali disebut Amirul Mukminin. Setelah dilantik menjadi amir, Abdullah mendapat perintah untuk melakukan ekspedisi. Dalam ekspedisi ini, Abdullah diberi surat yang boleh dibuka usai menempuh 2 hari perjalanan. Sesuai dengan instruksi Rasulullah, Abdullah membaca surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Taif dan Mekah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera melaporkan kepada kami. Sesudah membaca surat tersebut, Abdullah dan pasukannya meneruskan perjalanan. Setibanya di Nakhlah, mereka mempersiapkan pos pengintaian. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat serombongan kabilah membawa barang dagangan seperti kulit dan anggur. Ternyata mereka adalah kabilah Quraisy yang terdiri atas 4 orang, yakni Amte bin Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah, dan Al-Mughirah bin Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah? Apakah kabilah tersebut diserang atau dibiarkan berlalu? Saat itu hari terakhir bulan haram. Jika menyerang, berarti mereka melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan, kabilah itu akan masuk ke tanah Mekah. Dengan kata lain, mereka membiarkan pasukan itu memasuki kota aman yang dilarang berperang. Setelah berunding, Abdullah dan pasukannya memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil mengalahkan kabilah Quraisy. 1 orang anggota kabilah tewas, 2 orang tertawan, dan 1 orang melarikan diri. Setibanya di Madinah, Abdullah bin Jahsy melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah marah. Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian mencari berita mengenai berita orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, lalu melaporkan kepadaku. Sabda Rasulullah. Rasulullah menunda putusan mengenai hukum harta rampasan dan 2 tawanan perang. Beliau menunggu keputusan Allah. Abdullah dan pasukannya pun diberhentikan.